Sahabat Oikumene, masih dalam rangka perayaan HUT ke-59 PGI Wilayah DKI Jakarta, kami kabarkan bahwa acara perayaan ini dihadiri oleh 270 pemimpin gereja dan warga jemaat gereja anggota PGI Wilayah DKI Jakarta. Usai kebaktian, acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan-sambutan yang disampaikan oleh Ketua Panitia, Pendeta Sabto Edi Raharjo, Pembimas Kristen Kemenak RI, Pendeta Marirak Barimbing, dan Ketua Umum PGIW DKI Jakarta, Pendeta Arlianus Larosa. Dalam sambutannya, Ketua Umum PGIW DKI Jakarta menyampaikan bahwa hanya karena kemurahan Tuhan, PGIW DKI Jakarta dapat tetap hadir di usia yang ke-59 dengan segala pergumulan-pergumulannya dan dengan segala dinamikanya dalam mengelola kebersamaan. Hidup saling merangkul adalah sesuatu yang sangat powerful. Ketika gereja-gereja saling merangkul dengan rukun, itu akan menciptakan kesegaran bagi dunia yang melihatnya. Menyikapi isu yang sangat penting dan sangat sensitif yang ramai dibicarakan belakangan ini, mengenai penyerahan wilayah izin pertambangan khusus kepada ormas keagamaan, beliau menanggapinya dengan berharap bahwa gereja-gereja harus menjaga kerukunan dengan menyatukan pendapat untuk tidak menerima tawaran yang diberikan pemerintah kepada badan usaha keagamaan, khususnya gereja, karena akan menimbulkan terlalu banyak komplikasi. Berkaitan dengan itu, saya berharap seluruh gereja-gereja menjaga kerukunan dengan menyatukan pendapat untuk tidak menerima tawaran yang diberikan oleh pemerintah kepada ormas keagamaan untuk mengelola tambang, walaupun mungkin tujuannya mulia dari pemerintah. Meskipun tawaran ini kalau kita baca dengan teliti, supaya kita jangan salah merespons, ditujukan kepada badan usaha, jadi bukan sekadar ormas keagamaan. Ya, PGIW nggak punya badan usaha. Meskipun ini ditujukan kepada badan usaha atau koperasi yang dimiliki ormas keagamaan, kita harus mengatakan bahwa niat yang mungkin baik dari pemerintah kita ini akan menimbulkan terlalu banyak komplikasi kalau gereja menerimanya. Peran gereja yang selama ini mengadvokasi, mengedukasi, serta memberdayakan masyarakat lokal yang banyak menjadi korban dari perusahaan pertambangan akan menjadi tumpul, bahkan bisa mati ketika gereja terlibat dalam usaha pertambangan. Pada saat yang sama, ia juga mengingatkan agar tetap menjaga kerukunan terhadap ormas-ormas keagamaan lain yang mungkin tertarik dengan tawaran pemerintah. Kita jangan nyinyir, mungkin mereka punya pertimbangan lain sambil berharap dapat menjadi contoh pengelolaan tambang yang ramah lingkungan dan memberdayakan penduduk lokal. Dengan demikian, usaha pertambangan dapat mendatangkan keselamatan dan damai sejahtera. Sebagai penutup dari kegiatan ini, dilaksanakan pemotongan tumpeng oleh Ketua Umum PGIW DKI Jakarta dan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan hadiah kepada para pemenang lomba. Para pemenang lomba merasa senang dan berharap kegiatan seperti ini dapat terus digiatkan agar dapat menciptakan kebersamaan antar gereja yang berada di bawah binaan PGIW DKI Jakarta. Di penghujung acara perayaan, melalui wawancara YKB TV, Pendeta Marirak Barimbing selaku Pembimas Kristen Kemenak RI memberikan apresiasi serta support kepada PGIW DKI Jakarta untuk terus dapat merangkul dan menghadirkan damai di antara gereja di bawah binaannya. PGI Wilayah sebagai sebuah organisasi keagamaan yang sudah berjalan sampai 59 tahun per hari ini, saya melihat bahwa luar biasa mereka berkontribusi terutama untuk mengakomodir semua kebutuhan gereja yang berada di bawah naungan PGI Wilayah tentunya, gitu. Baik tentu hal-hal yang sifatnya substansial yang memang harus diakomodir oleh PGI Wilayah, misalnya menyangkut bagaimana keesaan gereja dalam konteks semua gereja-gereja punya tanggung jawab dan tugas yang sama untuk mewartakan tentang kabar baik, gitu. Jadi dalam keperbagaian atau dalam sinode yang beragam pun PGI Wilayah harus menjadi rumah, dan sejauh ini sih mereka sudah membuktikan itu sebagai sebuah organisasi keagamaan. Bimas Kristen dengan PGI Wilayah selama ini kemitraannya sangat
sangat erat, sangat komunikatif dan sangat koordinatif. Artinya dalam berbagai kegiatan dan program yang juga diselenggarakan oleh Bimas Kristen, baik di DKI ataupun di wilayah lain, tentunya PG Wilayah termasuk salah satu mitra yang paling di depan juga untuk mensupport setiap program layanan yang diberikan oleh Kementerian Agama. Jadi komunikasi dan koordinasi yang terjalin selama ini, saya pikir dalam berbagai kegiatan pun kita selalu libatkan. Pun demikian halnya dengan PG Wilayah selalu melibatkan pihak pemerintah. Dan inilah fungsinya kemitraan yang memang selalu kita bahasakan supaya antara Kementerian Agama dan PG Wilayah terus membangun kemitraan dalam hubungan yang bersinergi lah. Di HUT PGI yang ke-59 ini, pesan kami tentunya menjadi organisasi keagamaan yang sesuai dengan tema tadi, harus menjadi rumah yang merangkul, gitu ya. Kalaupun ada sekali lagi dialektika atau dinamika yang persoalan secara organisasi di masing-masing gereja, maka PG Wilayah harus bisa hadir untuk sekali lagi sebuah rumah. Yang namanya rumah itu harus bisa menjadi tempat yang nyaman buat semua pihak, semua denominasi untuk menyelesaikan apapun, gitu ya. Jadi pesannya sekali lagi harus bisa menjadi rumah yang nyaman, yang bisa tempat semua lembaga atau sinode atau gereja-gereja yang berada di bawah undangan itu menjadi tempat untuk mereka saling bersinergi satu dengan yang lain. Nah, program-program yang harapkan tentunya program dalam hal keesaan gereja, artinya banyak denominasi kita yang seringkali distigmakan bahwa antara gereja yang satu dengan gereja yang lain harus tetap bisa berjalan bersamaan dalam hal-hal pelayanan yang bersifat diakonial, gitu ya. Jadi tidak perlu ada perbedaan-perbedaan yang substansial yang mengemuka, tetapi lebih kepada tugas panggilan sebagai gereja yang esa untuk pelayanan-pelayanan yang sifatnya diakonial. Demikian kabar Oikumene dari YKB untuk gereja-gereja di Indonesia.